Halo sahabat Lentera Hati, dengan saya Tovan Adinata. Alhamdulillah, dan semangat pagi untuk kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa beraktivitas dengan sehat, lancar, dan sukses. Sahabat dan kawan-kawanku semuanya, sejatinya manusia punya rasa sakit dari setiap informasi ataupun sesuatu yang di luar kendali kita, yaitu statement ataupun persepsi orang, omongan orang terhadap kita. Hal itu menjadikan kita sakit dan juga tersinggung, mudah marah, apapun bentuknya. Maka kita bersama-sama akan belajar bagaimana menerapi luka batin untuk kita semuanya. Banyak fenomena di sekitar kita, apakah di kampus, di sekitar rumah, ataupun di tempat kita bekerja. Kadang kita saat dimarahi pimpinan, ada satu hal yang kita lakukan yang menurut pimpinan itu sedikit ada kekurangan. Saat pimpinan menyampaikan dengan nada agak tinggi, kita tersinggung, kita merasa tertekan. Padahal kalaupun kita mau menyadari, sebenarnya ada benarnya juga pimpinan memberikan arahan untuk itu semuanya. Tapi kadang kita menerima arahan itu dengan perspektif yang berbeda, sehingga kita menerimanya dengan tidak legowo dan tidak dengan penuh positive thinking, tetapi malah bersikap a priori seperti tidak menghargai pekerjaan kita yang selama beberapa bulan yang baik. Hanya kesalahan satu ini kita berpikir yang berlebihan. Kalau ini berlarut-larut, maka akan menjadikan luka batin yang dalam. Seperti yang saya sampaikan, sahabat-sahabatku semuanya, bahwa sesuatu yang di luar kendali kita, perspektif seseorang, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Kita hanya bisa mengurangi dan memanage itu semuanya. Tetapi kita punya kemampuan untuk memanage pikiran kita sendiri, memanage tindakan kita sendiri. Apakah kita mau berlarut-larut di zona itu? Maka hari ini kita akan belajar bagaimana menerapi luka batin yang ada di diri kita masing-masing. Sebelum kita akan mulai, maka ada beberapa hal yang kita kadang harus tegas dengan diri kita sendiri. Kita punya keinginan A, B, C, atau apapun bentuknya. Saat kita tidak terpenuhi, kita merasa tidak berhasil. Maka ayo sadari bahwa segala apa yang kita capai itu adalah target yang sangat bagus. Hanya perlu untuk meningkatkan semuanya. Kalaupun kita dihianati dalam hubungan, maka lepas saja, gak usah dikejar, gak usah dipertahankan, lepas saja. Kita ada saatnya untuk tegas dengan diri kita sendiri. Kalau kita berkomitmen dengan sesuatu hal yang sudah kita bicarakan, tetapi ada kata-kata dalam komitmen itu ada kalimat tapi, itu menunjukkan sesuatu yang tidak tegas, maka bubarkan aja komitmen itu. Saat kita sudah membicarakan bagaimana membangun sebuah komunikasi, sudah jelas, maka tinggal jawabannya adalah iya atau tidak. Tapi di iya atau tidak masih ada kalimat tapi, berarti itu yang dinamakan tidak tegas. Masih takut, ragu-ragu, dan berpikir negatif thinking terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Maka sahabatku,
ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Bagaimana biasa yang saya lakukan di dalam menerapi diri saya sendiri setiap harinya, setiap mendengar, menerima segala sesuatu di luar kendali kita, seperti perspektif orang, omongan orang, semuanya. Kalau kita tidak kendalikan akan menjadi luka batin. Maka dua hal ini akan kita bahas dan kita akan diskusikan dan bisa kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kalau kita lagi menghadapi sesuatu hal di luar kendali kita yang tidak bisa kita melakukan sesuatu hal, maka kita yang perlu mengendalikan perspektif kita dalam otak kita. Untuk mengurangi itu adalah langkah yang pertama adalah lakukanlah nafas mocopat atau nafas halus. Istilah mocopat saya dapatkan dari gurunda saya, yaitu Bapak Krishnamurti, Bapak NLP Indonesia kita, dalam bukunya Gelombang Theta. Nafas mocopat ini adalah tarikan 6 ketukan dan keluar 6 ketukan. Tarik dari hidung, keluar dari hidung. Boleh juga tarik dari hidung, keluar dari mulut. Boleh. Maka tariklah nafas kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi 3-5 kali. Maka tensi kita akan menurun. Energi kita akan masuk di gelombang theta. Nyaman untuk kita semuanya. Ada jeda di situ. Ada sejedah, itulah yang kita tidak sampai mengambil keputusan yang tergesa-gesa, terburu-buru. Sehingga kita bisa berpikir jernih, berpikir positif, ada kendali di diri kita untuk mengambil keputusan yang perlu pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik. Maka saat kita melakukan nafas mocopat 6 ketukan keluar 6 ketukan tadi, maka lakukan dengan sangat ikhlas, sangat pasrah. Lakukanlah itu dengan penuh kesadaran penuh. Maka kita akan menemukan energi yang sangat positif untuk diri kita. Lakukan itu untuk meditasi pagi hari ataupun saat kita dalam kondisi tertekan ataupun kita mau tidur. Maka akan sangat baik energi tubuh kita dalam merespon segala sesuatu yang masuk dalam diri kita. Yang kedua adalah ada kalanya kita memanjakan diri kita. Ada kalanya kita menghargai diri kita. Ada kalanya kita memberikan cumbuhan yang bagus, yang indah untuk tubuh kita. Siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri. Kadang kita tidak dapat menemukan dari orang lain. Berikanlah tubuh kita kenikmatan, cumbuhan, kasih sayang lebih yang tidak didapatkan dari orang lain. Peluklah diri kamu sendiri dengan tangan kanan yang ditaruh di bahu sebelah kiri. Pejamkan mata kita, sadari diri kita hadir, dan sampaikan secara pelan. Saya sadar kalau kamu capek. Saya sadar kamu sangat berharga. Saya sadar kamu sangat luar biasa. Sabar ya tubuhku. Sabar ya tubuhku. Suatu saat waktunya datang dan kita akan merdeka. Peluk dengan erat tubuh kita. Maafkanlah diri kita sendiri. Maaf ya tubuhku, kalau selama ini aku kurang memperhatikan dirimu. Maafkanlah tubuhku jika selama ini aku menyembunyikan diri kamu. Maafkanlah diriku
kalau aku selama ini bernilai di mata orang lain, sampaikan dengan berulang-ulang. Aku lelah, maafkan aku. Aku lelah, maafkan aku. Dan sampaikan I love you untuk tubuhmu. Tubuh yang hebat, tubuh yang baik, yang menemani kita dari setiap keadaan. Ulangi afirmasi ini untuk tubuh kita. Peluk erat, dan kalau bisa dilakukan di depan kaca, sehingga benar-benar tubuh kita sangat-sangat kita perhatikan dan menyatu antara kita dan tubuh kita. Maka segala sesuatu yang masuk di kita, dan saat kita menghargai diri kita, Tuhan akan menyertai kita untuk memberikan kekuatan, memberikan lebih dan penyelesaian terhadap luka batin di dalam diri kita. Itulah saudara, dua hal yang biasa saya lakukan saat ada sesuatu hal yang masuk di dalam indera saya, apakah di auditori, apakah di visual, ataukah di kinestetik yang tidak dalam kendali saya melakukan selalu nafas mencopat untuk masuk di gelombang theta dengan kesadaran penuh. Yang kedua, selalu memberikan kebahagiaan, kesadaran atas tubuh saya sendiri. Insya Allah, bersama Tuhan, kita sukses menghadapi kehidupan di alam semesta ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama saya, Taufan Adinata, sukses untuk kita semua.